Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberkahi Allah, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini seperti biasa pembahasannya hanyalah seputar akhir zaman, lika-liku akhir zaman, dan kejadian-kejadian di akhir zaman. Seperti itu ya saudaraku. Namun fokus pada video kali ini seperti biasa membahas tentang kemunculan Sang Kinasih Satiropiningit, yang mana Sang Kinasih Satiropiningit ini masih misterius. Kenapa disebut misterius? Karena masih banyak orang yang belum bisa merasakan atau belum bisa melihat Sang Kinasih Satiropiningit, seperti itu. Maka disebut Satiropiningit ini misterius, seperti itu. Ya, jadi pembahasan tentang tokoh yang misterius. Ya. Dan memang tokoh ini, yaitu Satiropiningit, sudah masyhur, banyak sekali orang yang membahasnya. Ya. Termasuk tidak hanya di negara kita ini saja, tapi di negara luaran sana pun ada yang membahas. Hanya saja bahasanya yang beda, seperti itu ya saudaraku. Banyak yang bertanya, kenapa sih Sang Kinasih Satiropiningit itu sering mendapat cobaan, dan juga seorang satria itu kenapa selalu banyak yang menyingkirkan, banyak yang mengucilkan, banyak yang mencemooh, banyak yang istilahnya menyakiti hatinya. Itu kenapa? Nah, kita kembali kepada diri masing-masing. Tentu saja yang mengucilkan, yang mencemooh, yang menzolimi, itu adalah orang-orang yang memang hatinya zolim. Orang-orang yang memang hatinya masih banyak kotoran atau penyakit hatinya, seperti itu ya saudaraku. Jadi ketika orang yang hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati, ya penyakit hati tentu saja kalian pastinya sudah paham ya apa saja itu penyakit hati: iri, dengki, terus kemudian sombong. Ya, sombong itu tidak mau menerima kebenaran orang lain dan menjatuhkan ya orang lain, seperti itu ya. Menjatuhkan atau mencaci maki itu juga masuk kategori menjatuhkan. Nah, maka dari itu saudaraku, ketika orang yang masih di dalam hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kesombongan, tentu saja orang-orang seperti itulah yang selalu mencemooh, menjatuhkan, ataupun menjelek-jelekan para pejuang atau yang disebut satria. Ketika kita membahas Satiropiningit, maka banyak perbedaan pendapat dan banyak versi, seperti itu ya saudaraku. Ada versi kegaiban, ada versi yang nyata. Versi kegaiban kenapa? Karena banyak orang juga yang mana ketika membahas Sang Kinasih Satiropiningit itu bisa jadi dari segi bahasa. Kenapa dari segi bahasa? Contohnya satria itu adalah seorang laki-laki yang berjuang. Kemudian piningit. Jadi kata-kata piningit, orang Jawa bilang ya, piningit itu ya disembunyikan. Ya karena disembunyikan tentu saja
tidak kelihatan. Contohnya Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi itu sudah lahir sejak zaman dahulu kala. Ya. Ketika kita melihat hadis atau membaca hadis, maka Imam Mahdi itu memang sudah lahir sejak dahulu kala, namun sekarang disembunyikan, tidak diperlihatkan, karena dipersiapkan untuk dijadikan seorang khalifah atau pemimpin ya, di akhir zaman nanti ketika Dajjal itu muncul. Ya. Jadi ketika Dajjal muncul, membuat keonaran, membuat kerusakan, membuat fitnah-fitnah atau menyebarkan fitnah di mana-mana, bahkan mengaku sebagai Tuhan, kemudian nanti dimunculkan Imam Mahdi. Nah, jadi Imam Mahdi pun bisa disebut Satria Piningit. Kalau yang menyebut orang Jawa, ya, kalau yang menyebut orang Jawa, ya bisa. Imam Mahdi adalah seorang Satria Piningit, seorang pejuang yang disembunyikan, yang akan dimunculkan kembali nanti setelah munculnya si Dajjal. Nah itu. Jadi ketika kita berbicara Satria Piningit, pokoknya banyak versi, banyak pendapat, dan lain sebagainya. Ya intinya, kalau menurut saya akan ada, betul-betul ada, yaitu seorang satria yang akan memperjuangkan termasuk budi pekerti atau akhlakul karimah yang rusak, moral yang rusak, dan juga nanti akan memperbaiki keadaan yang tadinya sudah porak-poranda. Imam Mahdi tetap bisa disebut Satria Piningit kalau yang menyebut itu orang Jawa, orang kita. Kita menyebut Imam Mahdi ya Satria Piningit. Kenapa? Karena Imam Mahdi seorang pejuang, Imam Mahdi seorang satria, Imam Mahdi seorang pemimpin. Tapi sekarang disembunyikan. Ya. Disembunyikan itu, kalau kata-kata disembunyikan berarti kan sudah lahir, sudah ada, cuma disembunyikan. Nah, itu yang namanya yang disebut disembunyikan itu ya karena sudah ada tapi sekarang disimpan atau disembunyikan lah Pak. Ya seperti itu. Kalau bahasa barang ya sudah ada, misalnya nih korek ini sudah ada tapi saya sembunyikan sehingga orang-orang itu tidak tahu. Nah kemudian pada bertanya, ada rokok kok nggak ada korek, padahal ada korek cuman saya sembunyikan. Nah seperti itu. Jadi kalau kata-kata disembunyikan tentu saja berarti sosoknya sudah ada namun disembunyikan sehingga tidak dilihat oleh banyak orang. Ya. Tujuannya apa kok disembunyikan? Ya tujuannya akan dipersiapkan untuk berjuang di akhir nanti seperti itu ya. Jadi pokoknya ketika kita membahas Satria Piningit ya tentu saja nggak tahu kapan habisnya seperti itu. Dan mungkin habisnya ya nanti kalau sudah betul-betul muncul Satria Piningit tersebut seperti itu. Namun kalau yang diceritakan di dalam versi Jawa ini itu kan ada ya orang-orang banyak menyebutkan bahwa Sang Kinasih atau pejuang yang dipingit itu atau satria yang dipingit itu kok banyak sekali yang mengucilkan, banyak sekali yang mencemooh, banyak sekali yang menjelek-jelekan. Ya, nah itu hanya sebagai apa namanya, istilahnya gemblengan. Kalau zaman saya itu di pesantren, istilahnya gojologan saudaraku. Gojologan, kalau di pesantren itu gojologan. Makanya istilah di Jawa itu ada candra di muka. Candra di muka itu ya tempat penggodokan, tempat penggorengan, tempat apa istilahnya penggemblengan seperti itu. Agar nanti betul-betul menjadi seorang satria yang militan. Ya. Militan itu maksudnya tidak kenal menyerah. Ya. Apapun yang terjadi tetap berjuang. Nah itu namanya militan seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang bilang kenapa seorang pejuang atau kenapa Satria Piningit itu kok banyak yang menjauhkan, banyak yang mengucilkan, itu hanya sebagai gemblengan. Ya, seperti itu ya saudaraku ya. Kalau Imam Mahdi bagaimana?
Kalau Imam Mahdi, ya mungkin bukan kata-kata dikucilkan ya, namun nanti ketika muncul juga banyak yang tidak mau dengan Imam Mahdi, artinya akan berkelompok dengan si Dajjal, tapi nanti ada juga yang mau dengan si Imam Mahdi tersebut. Sama-sama nanti orang-orang yang sepakatnya dengan si Dajjal itu, ya tentu saja akan menjelek-jelekan Imam Mahdi, mencemooh Imam Mahdi. Ya, seperti itu juga. Tapi nanti Imam Mahdi di dalam berjuang itu sangat luar biasa. Karena memang ini sudah dipersiapkan oleh Allah menurut hadis seperti itu ya. Nah, nanti setelah itu, setelah diperjuangkan, nanti tinggal ya penyaringan seperti itu ya. Penyaringan di situ ya nanti yang memang maunya atau hatinya kok sepakatnya kepada si Dajjal, ya nanti akan ke kelompoknya Dajjal, berarti tidak selamat di akhirat. Nanti kalau yang ikut Imam Mahdi, nah adalah orang-orang yang akan selamat di akhiratnya. Ya. Makanya nanti di Dajjal itu akan muncul membawa dua tempat, yaitu surga dan neraka. Ya. Kalau Dajjal itu mengatakan surga, itu menurutnya kelompoknya Dajjal itu sesuatu yang menyenangkan, tapi bagi kelompoknya si Imam Mahdi adalah jebakan yang luar biasa yang nantinya akan membuat kelompok Imam Mahdi itu tersesat dan terjatuh ke nerakanya Allah. Tapi kalau nerakanya Dajjal itu justru menjadi surganya pengikut Imam Mahdi, karena kalau pilih nerakanya Dajjal tentu saja akan selamat di akhirat nanti. Karena kalau ke nerakanya Dajjal berarti kan orang-orang yang tidak patuh dengan Dajjal. Nah, maka itu akan dimasukkan nerakanya Dajjal, akan disiksa oleh Dajjal, tapi di akhirat nanti akan dimasukkan ke surga Allah seperti itu. Jadi intinya untuk masalah kenapa dikucilkan, kenapa seringnya dicemooh, dikata-katain, bahasa sekarangnya dibully, ya, itu sebagai gemblengan. Tidak hanya Satru Piningit, tidak hanya Imam Mahdi, ya. Semua pemimpin, semua orang yang di depan, semua orang yang membina, membimbing, memimpin, itu pasti akan merasakan hal itu. Dijelek-jelekin, ya, difitnah, dicemooh, dibully, atau sejenisnya lah. Ya. Maka dari itu, yang menjadi seorang pejuang atau seorang satria, tetaplah semangat, tetaplah sabar, ya. Dan mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya yang memang diperjalankan oleh Allah, mudah-mudahan senantiasa diberi kesabaran. Ya, kata-kata diperjalankan di sini ya orang-orang yang memang mendapatkan petunjuk untuk berjuang seperti itu. Kalau masalah orang diperjalankan itu masuk kategori Satru Pinit atau tidak, itu mungkin ya versinya nanti berbeda-beda atau pemahamannya berbeda-beda. Tapi intinya orang yang diperjalankan Allah itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk untuk berjuang seperti itu. Nah, demikian untuk video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan. Ya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.